Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amalia Harahap, NIM 1914010129, Ilmu Komputer Kombes Tambuk 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang spinner. Oke, jadi apa itu spinner? Nah, spinner itu dia bentuknya seperti ini ya. Nah, spinner digunakan untuk menampilkan list atau drop down menu yang terdiri dari item-item. Nah, kita lihat di sini. Nah, itu ada item home, work, other, dan ada custom. Nah, jadi spinner ini memungkinkan pengguna memilih salah satu dari item-item yang telah tersedia. Oke, langsung kita lihat codingannya. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa linear layout ini ada dua ya. Yang pertama ada yang horizontal dan juga ada yang vertikal. Nah, di sini saya menggunakan yang vertikal karena saya ingin login, username, password, login sebagai spinner dan juga button login ini dia tersusun secara vertikal. Lanjut, di sini ada text view. Nah, yang mana ini digunakan itu untuk menampilkan text login ini. Oke, selanjutnya itu ada edit text. Nah, ini edit text. Nah, ini digunakan untuk menampung inputan user berupa username. Nah, kita buat juga di sini ID-nya username. Oke. Selanjutnya ini juga ada edit text. Nah, tapi edit text yang ini dia ini untuk menampung inputan user berupa password. Nah, kita buat ID-nya password. Selanjutnya itu ada text view. Text view-nya di sini tuh untuk menampilkan teks. Teks apa? Teks ini, login sebagai. Nah yang ini, dia codingan si spinnernya. Oke, kita kasih ID-nya spinner. Selanjutnya tuh ada button. Ya, ini button loginnya. Kita kasih ID btn. Lanjut masuk ke codingan login.java-nya. Oke, jadi di login.java ini kita deklarasikan dulu bahwa si username dan pass ini dia tuh edit text, kemudian btn login itu button, dan spinner ini tuh spinner. Lanjutnya kita lihat di sini ada string lgn_sbg. Itu ada mahasiswa dan dosen. Jadi ini tuh nanti akan kita gunakan sebagai item yang ada di spinnernya. Item-item yang ada di spinnernya, berarti nanti di spinner itu terdapat mahasiswa dan juga dosen. Oke, selanjutnya kita kan ingin mengakses si edit text untuk menampung inputan username, password, kemudian juga kita ingin mengakses button dan juga spinnernya, maka kita harus buat dulu seperti ini. Kita buat, jadi dia akan mengakses si edit text yang ada ID username-nya, kemudian dia akan mengakses pas ini akan mengakses si edit text yang ID-nya password. Nah, btn login ini, nah dia akan mengakses button yang ID-nya btn, kemudian spinner dia akan mengakses si spinnernya yang ada di XML. Oke, lanjut kita lihat ya. Nah, kan kita menggunakan si spinner, maka kita harus buat ini. Nah, kita buat, kemudian kita lihat lagi codingannya ini. Nah, gunanya itu apa? Itu merupakan resource dari spinner kita tadi. Resource-nya itu dari lgn_sbg. Nah, dari sini. Jadi dia akan mengambil isi dari si lgn_sbg ini, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Selanjutnya kita lihat di sini ada codingan ini. Nah, codingan ini dia itu untuk menampilkan tata letak yang harus digunakan untuk menampilkan daftar dari pilihan spinnernya. Nah, jadi sini kita menggunakan drop down item.
Kita lihat di sini itu ada drop down, menggunakan drop down. Oke. Lalu setelah itu ini codingan yang ini. Nah, ini itu untuk menerapkan adapter ke spinnernya. Oke. Selanjutnya ini ada codingan btn login set on click listener. Jadi ketika button diklik maka dia kan ada aksinya gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu string user sama dengan username.getText.toString. Nah, di sini juga ada sama ya, psswrd pass.getText.toString. Jadi ketika user menginputkan username dan juga password, nah itu akan inputannya akan diambil kemudian disimpan. Jika user tidak mengisi username atau tidak memasukkan username, jika kosong gitu ya, maka akan tampil dia peringatan username tidak boleh kosong. Oke. Nah, jika passwordnya juga kosong, maka akan muncul juga peringatan masukkan password Anda. Nah, kalau misalnya dua-duanya sudah terisi, jika user sudah menginputkan username dan juga passwordnya, nah dia itu nih start activity new intent ya. Jadi dia akan pindah ke main activity. Nah, intent. Apa itu intent? Jadi intent ini merupakan kelas pada pemrograman Android di mana intent ini berfungsi untuk melakukan perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, jadi dia akan pindah ke halaman main activity ini. Kemudian di sini ada toast ya. Nah, ini untuk apa? Ini ketika kita berhasil login, maka dia akan muncul tulisan selamat datang. Oke, langsung aja kita lihat tampilan dari si aplikasi yang udah kita buat ini. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasinya. Nah, ya coba kita buat tadi kan. Nah, misalnya kita nggak inputkan username, kita main login aja. Nah, maka nanti akan muncul peringatan username tidak boleh kosong. Nah, ini tampil username tidak boleh kosong. Oke, kita isi username-nya. Hilda Amalia. Dan password, coba kita gak usah isi password ya. Kita nggak isi password. Kita coba login. Nah, maka dia akan muncul lagi peringatan masukkan password Anda. Kita masukkan passwordnya asal aja. Kemudian kita login sebagai. Nah, tadi kan udah kita lihat di codingan ya, bahwa isi dari spinnernya itu hanya ada dua, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Nah, kita mahasiswa, kita login sebagai mahasiswa, kita pilih mahasiswa. Dan kita login, nah akan muncul teks selamat datang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai spinner. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.